Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Nur Sofiani dengan NIM 111998. Dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan. Dimulai dari latar belakang masalah. Angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, yaitu produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar, dan sebagainya, dalam waktu yang berbeda. Untuk memecahkan masalah tersebut perlu adanya penyelesaian. Atas identifikasi tersebut, maka rumusan masalah makalah ini adalah bagaimana melakukan perhitungan angka indeks. Selanjutnya, tujuan dan maksud. Maksud penulisan ini adalah bagaimana cara menentukan nilai angka indeks, dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester statistika semester 3. Selanjutnya, ruang lingkup. Menganalisa data berkala, menentukan nilai dan angka indeks. Pengertian statistika. Dari bahasa Latin, berasal dari kata status yang berarti negara, untuk menggambarkan fakta tentang kondisi ekonomi, kependudukan atau demografi, masalah politik, dan pendidikan dari suatu negara. Lambat laun digunakan untuk menyatakan kumpulan data atau angka yang berbentuk angka baik yang belum tersusun maupun yang sudah tersusun dalam bentuk tabel, grafik, maupun diagram. Selanjutnya, pengertian angka indeks. Angka indeks adalah ukuran statistika yang menunjukkan perbandingan suatu kuantitas dengan yang lain. Perbandingan itu dinyatakan dalam bentuk persentase dan biasanya tanda persennya tidak disebutkan. Sedangkan menurut Sumber Saleh, angka indeks merupakan suatu analisis data statik yang terutama ditunjukkan untuk mengukur beberapa besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai macam komoditas selama suatu periode waktu tertentu. Dalam suatu analisis perekonomian, angka indeks mempunyai peranan yang sangat besar karena dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi dan deflasi yang terjadi di negara tertentu. Selanjutnya, langkah penyusunan angka indeks. Dimulai dengan menentukan tujuan. Penentuan tujuan harus jelas karena berhubungan dengan jenis data yang dikumpulkan. Lalu, menentukan cara pengembalian data. Pengembalian data ini dilakukan dengan cara simpel. Lalu menentukan cara pengembalian data. Pengembalian data dapat dilakukan dengan cara sampel atau contoh atau populasi atau keseluruhan. Lalu memilih sumber data. Sumber data yang digunakan sebaiknya sama karena tiap sumber data memiliki teknis dan cara pengambilan data yang berbeda sehingga menghasilkan data yang berbeda pula. Memilih metode penghitungan. Secara garis besar ada dua macam metode yang digunakan, yaitu metode tidak tertimbang dan tertimbang. Metode tidak tertimbang tidak menggunakan faktor penimbang, sedangkan metode tertimbang menggunakan faktor penimbang. Faktor penimbang adalah faktor yang digunakan untuk membedakan pentingnya suatu barang terhadap barang-barang yang lain. Metode tertimbang, kita harus menentukan faktor penimbang yang tepat. Kemudian, memilih tahun dasar atau base year. Tahun dasar adalah tahun yang dipakai sebagai dasar perhitungan angka indeks. Pada tahun dasar selalu diberi nilai 100. Jadi, bila ada suatu tahun angka indeksnya melebihi 100 atau melebihi tahun dasar, artinya telah terjadi kenaikan. Dan bila angka indeksnya di bawah 100, berarti telah terjadi penurunan. Misalnya,
Misalnya, jika tahun 2000 dipakai sebagai tahun dasar, maka angka indeks tahun 2000 pasti bernilai 100. Jika dihitung ternyata angka indeks tahun 2001 ternyata 122, berarti telah terjadi kenaikan. Sedikitnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam memilih tahun dasar, yaitu 1. Tahun dasar yang dipilih sebaiknya merupakan tahun pada saat keadaan perekonomian sedang stabil atau tidak dalam keadaan inflasi atau deflasi yang tinggi. Yang kedua, tahun dasar sebaiknya dipilih jangan terlalu jauh dengan tahun yang ingin dihitung angka indeksnya. Sebaiknya jarak tahun yang dihitung dengan tahun dasar tidak lebih dari 10 tahun. Kemudian ada jenis angka indeks. 1. Jenis atau penggunaan. Yang A. Indeks harga atau price index, mengukur perubahan harga barang. Misalnya, indeks harga konsumen, indeks harga pedagang besar, indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Kemudian B. Mengukur kuantitas atau quantity index, mengukur kuantitas suatu barang yang diproduksi konsumen maupun dijual. Misalnya, indeks produksi beras, indeks konsumsi kedelai, maupun indeks penjualan jagung. Kemudian C. Indeks nilai atau value index, perubahan nilai pada suatu barang, baik yang dihasilkan diimpor maupun diekspor. Misalnya, indeks nilai ekspor kopra. Dan yang kedua, jenis cara penentuan. A. Indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Metode angka relatif, metode agregat atau gabungan, dan terakhir metode rata-rata relatif. B. Indeks tertimbang. Indeks tertimbang memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. 1. Metode agregat sederhana tertimbang. Angka indeks tertimbang dengan metode agregatif sederhana dapat dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. 2. Metode Lespres. Angka indeks Lespres adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangannya kuantitas tahun dasar sama dengan KO. 3. Metode Fitch. Angka indeks yang metode Fitch merupakan angka indeks yang ditimbang. Angka indeks Fitch adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbangan kuantitas tahun ini, tahun N, dalam kurung tahun yang dihitung akan angka indeksnya atau QN. 4. Metode Dробиш and Boole. Angka indeks tertimbang dengan metode Dробиш and Boole dapat dirumuskan sebagai berikut, ada di bawah rumusnya. 5. Metode Irving-Fisher. Menghitung angka indeks dengan metode Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Lespres dengan indeks Fitch. 6. Metode Marshall et Goworth. Menurut metode ini, angka indeks ditimbang dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N, kemudian mengalihkannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun ini. Angka indeks Marshall et Goworth dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya di bawah ini. Angka indeks tertimbang. Menurut Sansuber-Saleh, indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka menimbang dalam kurung bobot atau fix terhadap angka-angka lainnya, sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan dasarnya pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Terkait dengan indeks
tertimbang, di samping menggunakan angka penimbangan secara subjektif, dapat juga memperhatikan kuantitas atau jumlah barang sebagai pengganti angka. Penimbangan tersebut sehingga sering disebut dengan indeks kuantitas dalam penghitungan angka. Indeks kuantitas dalam penghitungan angka. Indeks kuantitas tersebut variabel yang sangat penting untuk menjadi pertimbangan adalah kuantitas masing-masing community. Secara umum, indeks kuantitas dapat dihitung dengan cara 1. Angka indeks sederhana N sama dengan PO tanda miring PO dikali 100%. Keterangannya di bawah. 2. Indeks Lesperus, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun dasar dalam kurung KE sebagai faktor penimbangan dirumuskan. Rumusnya di bawah ini. Selanjutnya ada indeks Pace, yaitu model perhitungan indeks dengan menggunakan kuantitas pada tahun ke N, QN, sebagai faktor penimbangan. Dirumuskan sebagai PON sama dengan sigma PN dikali QN dibagi PO dikali QN dikali 100%. Lanjut ada indeks Dробis, merupakan kombinasi dari indeks Laspeyres dengan indeks Pace atau rata-rata dari kedua indeks tersebut. Indeks Dробis ini untuk memperkecil perbedaan dari indeks Laspeyres dan indeks Pace dirumuskan sebagai indeks Dробis sama dengan indeks Laspeyres ditambah indeks Pace dibagi 2. Lalu ada indeks Fisher, merupakan rata-rata dari indeks Laspeyres dan indeks Pace dengan jalan mengakarkan hasil perkalian kedua indeks tersebut. Dirumuskan sebagai FON sama dengan akar dari LON dibagi PON. Lalu ada indeks Edgeworth, model perhitungan indeks dengan menjumlahkan kuantitas dari tahun ke N dengan kuantitas tahun dasar atau QO plus QN dan digunakan sebagai faktor penimbang. Dirumuskan sebagai berikut. IL sama dengan sigma PN dikali QN plus QO dibagi sigma PO dikali QN plus QO dikali 100%. Selanjutnya ada angka indeks tidak tertimbang. Metode angka indeks tidak tertimbang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu harga, yaitu terfokus hanya pada harga dan tidak mempertimbangkan kuantitasnya. Metode angka indeks tidak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif, yaitu untuk mengukur perbedaan satu macam nilai atau harga atau kuantitasnya saja dalam waktu yang berbeda. Angka indeks agregat sederhana, yaitu membandingkan jumlah dari harga-harga barang persatuan untuk tiap-tiap tahun. Lalu ada angka indeks tidak tertimbang, dapat diketahui dengan 3 cara. Yang pertama ada metode angka relatif. Rumusnya, indeks tertimbang sama dengan Pi T dibagi PO dikali 100%. PO itu harga barang pada jangka waktu dasar, T harga barang pada suatu periode waktu yang lain, dan IT indeks harga barang pada saat tahun tertentu. Lalu ada metode angka agregat atau gabungan. Rumusnya LON sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Lalu ada metode rata-rata relatif. Rumusnya LON dibagi PN dibagi PO dibagi N dikali 100%. Lanjut ke bab 3 pembahasan. Ini ada contoh soal indeks tertimbang yang terdiri dari 3 kolom. Yang pertama ada kolom jenis, produksi, lalu harga. Dari jenis, di sini ada jenis A sampai E. Lalu produksinya ada dari tahun 1994 sampai 1995. Produksi tahun 1994, produk A
memproduksi 35 barang, harganya 20. Lalu pada tahun 1995, 20 barang dengan harga 15. Dan lanjutannya bisa dilihat langsung di layar. Penyelesaiannya dari jumlah produksi quantity tahun 94 kita masuk ke produk A. Di situ ada 35. Lalu dengan harga penyelesaiannya baik, selanjutnya ada metode pitch dengan indeks model Pn titik Qn dibagi Po titik Qn dikali 100% dan hasilnya 2,055172. Berikutnya ada metode last purge dengan indeks modelnya Pn titik Qo dibagi Po titik Qo dikali 100% dan hasilnya 1,562212. Dan berikutnya ada metode Drobich dengan rumus ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2 yang menghasilkan 1,808692. Dan berikutnya di sini ada metode Fisher dengan rumus FO, 0 sama dengan akar LO, N dibagi PO, N yang hasilnya 1,091. Dan berikutnya di sini ada contoh soal indeks tidak tertimbang. Soalnya hitung angka indeksnya gitu kan. Di sini ada jenis barang serta harga. Ada harga di tahun 2004 dan di tahun 2005. Dan barangnya ada barang A dengan harga di tahun 2004 35, di 2005 10. Barang B di tahun 2004 15, di 2005 40. Barang C di tahun 2004 50, di tahun 2005 90. Barang D di tahun 2004 45 dan di tahun 2005 80, serta ada barang E di tahun 2004 25 dan di 2005 90. Dan jumlahnya di 2004 170 dan di 2005 itu 310. Penyelesaiannya dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode angka relatif, di mana barang A rumusnya IT sama dengan PT per PO dikali 100%, di mana 35 per 10 dikali 100% itu hasilnya 35%. Dan berikutnya ada metode angka agregat atau gabungan yang rumusnya LO, N sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%, di mana 310 dibagi 170 dikali 100% yang hasilnya 182,352%. Dan berikutnya ada metode rata-rata relatif yang rumusnya LO, N sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dibagi N dikali 100%, di mana 310 dibagi 170 dalam kurung kemudian dibagi 5 dikali 100 yang hasilnya 36,47%. Dan kemudian penutup bab terakhir. Kesimpulannya adalah indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang terhadap angka-angka lainnya, sedangkan pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditif tersebut secara subjektif. Rumusnya yang digunakan untuk menghitung indeks tertimbang. Dan statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu, karena statistika adalah kumpulan alat analisa data yang dapat membantu mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang dikumpulkan. Selain itu juga, dengan statistika
kita dapat meramalkan keadaan yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Statistika memberikan informasi yang terbatas, yaitu memberi informasi pada data apa adanya. Oleh karena itu, pemakai statistik tidak dapat mengambil kesimpulan yang umum atas data yang terbatas, maksud saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.